Selamat hari Minggu anak-anak semua. Hari ini Bunda sangat senang sekali masih bisa bertemu dengan anak-anak semua. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia untuk mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Walaupun IMPA pada hari ini melalui video streaming dan masih di rumah masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan pada hari ini, kita akan ibadah hari Minggu dan dilayani oleh Kak Surinda dan Bunda Ina dan Kak Elo. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersaat teduh. Anak-anak dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 26. Anak-anak mari bernyanyi. Adik-adik di rumah, bisa sambil tepuk tangan ya Bunda Indah. Ya, benar sekali. Kita harus semangat ya Kak Indah ya. Ya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa. Yang akan dipimpin oleh Kak Ina. Baik, anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul ke hadirat-Mu untuk mendengarkan ibadah. Kiranya Tuhan, Engkau dapat urapi hati dan pikiran anak-anak di rumah, agar mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati Kakak Layan yang akan menyampaikan firman pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan apa ini Bunda Ina? Siapkan Alkitab seperti biasa, buku catatan, alat-alat tulis. Nah, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 333, bait yang pertama, sebelum ku mendengarkan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami boleh naikkan puji-pujian di hadapan-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Bunda Syana berharap anak-anak sehat, sukacita, dan bergembira. Walaupun anak-anak masih belajar dan IMPA dari rumah saja. Anak-anak yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dan membaca dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Oleh Jonathan Alvin Brilliant Panggabean dari Ranting Maranatha. Shalom, selamat pagi Bunda dan teman-teman. Hari ini saya akan membacakan Alkitab dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi.
Serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu menyampaikan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, kamu yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Anak-anak, kita telah membaca Alkitab dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, taat dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Siapakah orang Farisi itu, anak-anak, dan juga ahli Taurat? Orang Farisi merupakan kelompok orang Yahudi yang sangat taat menjaga hukum Taurat. Ahli Taurat, para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Ahli Taurat bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Nah, anak-anak, zaman dulu adat istiadat orang Yahudi sudah melakukan cuci tangan sebelum makan. Kalau melanggar dianggap najis atau kotor. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat melihat murid-murid Tuhan Yesus sedang makan dan minum tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, maka mereka menganggap hal itu najis atau kotor, tidak sesuai dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu, perbuatan murid-murid yang makan minum sebelum membasuh tangan mereka itu dianggap najis atau kotor dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Zaman sekarang, kita juga sebagai anak klien khususnya, di masa pandemi COVID-19 ini, harus selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, supaya tangan kita bersih dari virus-virus, kuman-kuman yang ada. Tindakan cuci tangan juga sangat baik bagi kesehatan kita. Protokol kesehatan yang baik dan benar harus kita jalani dan taati. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1. Memakai masker. 2. Rajin cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. 3. Menjaga jarak.
Jika tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar, juga tidak cuci tangan sebelum makan, maka kesehatan kita bisa terganggu dan kita bisa sakit. Sakit apa anak-anak? Sakit perut, panas, muntah-muntah. Nah, jadilah anak yang baik dan dengar serta melakukan perintah orang tua. Anak-anak, berikut adalah video penerapan firman Tuhan dan video mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Penerapan untuk anak tanggung. Pertama, Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan dalam minggu sengsara ini, kita mengingat juga kematian Tuhan Yesus yang membawa keselamatan untuk umat manusia. Dan itu juga berlaku bagi semua orang. Mereka yang dipinggirkan, mereka yang dianggap najis atau kotor dari lingkungannya. Nah, anak-anak taat dan setia pada perintah Tuhan. Mari kita saksikan aplikasi anak taat dan mengasihi. Anak-anak, ada tugas dari Bunda. Buatlah video atau tulisan di buku tugas kalian. Janji, komitmen, anak layan untuk menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Tugas itu diserahkan pada pelayan di masing-masing ranting. Selamat mengerjakan tugas anak-anak dan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupmu setiap saat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Tentunya ada tugas ya kakak ya, ada tugas yang diberikan oleh kakak bunda. Dan adik-adik bisa minta tolong sama siapa aja? Sama papa, mama, atau kakak yang ada di rumah untuk menyiapkan bahan-bahannya. Iya, benar sekali. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Baik anak-anak semua, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Nah anak-anak,
Bunda ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan bagi kehidupan beriman kami. Khususnya bagi anak-anak layan kami, mereka boleh menjadi anak yang taat dan setia pada Tuhan, sehingga mereka dapat mengasihi sesamanya. Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, serta memberi jalan keluar. Bapa di surga, berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia. Berikan keamanan dan situasi perdamaian, khususnya di Eropa saat ini. Curahkan hujan keselamatan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan. Berkati setiap gerejamu yang ada di dunia ini, semua umat Tuhan yang percaya kepadamu, Tuhan selalu kuatkan untuk setia dalam iman mereka. Bapa, berkati setiap keluarga kami, pelihara dan lindungi selalu dengan kasih-Mu. Bapa di surga, untuk kakak bunda, tim multimedia dan pemain musik, Tuhan berkati sehingga apapun yang dilakukan hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Baik anak-anak yang ada di rumah, saatnya kita memberikan persembahan sebagai hormat syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Ceria 328, Ku berterima kasih. Nah anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan tadi, bisa minta tolong papa atau mama kalian untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah berserta engkau. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa persembahan dan berdoa mohon berkat.
Baik anak-anak, silakan lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami telah selesai beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar pada hari ini kiranya dapat kami lakukan dan kami laksanakan pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda akan hitung. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.